Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya dengan saya di channel Rahmat underscore Segala. Oke, kita langsung mulai saja ya pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi peluang di tahap akhir atau pemantapan ya. Oke, sebenarnya ini sudah ada di channel peluang bagian 1 dan bagian 2. Cuman ada request dari anak murid saya ya, Pak bikin dong yang bagian ketiga untuk pemantapan. Oke, nggak apa-apa, itu bagus ya, karena saya butuh apa, butuh motivasi, butuh komentar ya yang membangun tentunya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ya di yang pertama nih, ruang sampel dan kejadian. Itu yang pertama kita bahas di materi peluang ya, nggak apa-apa, ntar kita ulang lagi. Terus peluang suatu kejadian. Jadi peluang suatu kejadian itu antara 0 dan 1, kemustahilan dan peluang yang ada, kan gitu ya. Jadi rentangnya adalah 0 sampai dengan 1. Nah, seperti itu ya. Terus frekuensi harapan suatu kejadian. Nah, itu nanti hubungan dengan apa? Dengan peluang, walaupun berapa harapannya, kan gitu, berapa persen harapannya, kan gitu ya. Terus kejadian majemuk dan komplement ya, nanti ada bagian irisan, ada bagian yang hampir sama atau hampir mirip dengan peluang kombinasi dan permutasi yang dikombinasikan dengan frekuensi harapan ya, seperti itu ya. Ya, ini saling lepas. Nanti kamu akan tahu di mana bedanya. Yang pernah saya bahas kemarin di pertemuan yang pertama dan kedua, ada peluang yang saling bebas dan saling lepas ya, gitu. Nah, ini nanti akan dijelaskan ya, seperti itu ya. Saya lepas dengan saling bebas itu nanti akan dikasih bagaimana ciri khasnya, karena di dalam soal cerita peluang itu terkadang anak bingung ya kan, Pak ini pakai apa sih, pakai lepas atau bebas, kan gitu ya. Nanti di situ akan ketemu ciri khasnya, kan gitu ya. Seperti kalian menentukan soal ini pakai kombinasi atau permutasi, kan begitu. Oke, lanjut ya. Ini nanti akan saya kasih berbagai latihan soal ya, yang tentunya nanti akan kita bahas di channel ini. Oke, langsung saja ya. Ya, ini ruang sampel. Oke, jadi ruang sampel itu adalah NS atau semua yang berhubungan dalam satu lingkup soal tersebut ya kan ya. Ini saya ambil contoh misalnya sekeping mata uang logam dengan sisi angka dan gambar. Ingat, kalau dalam uang logam itu pasti ada dua sisi yang saling berdampingan ya, baik itu gambar maupun angka. Nah, di sini angka kita singkat jadi A besar, gambar kita singkat jadi G besar. Nah, itu ya. Ya, seperti ini. Maka ruang sampelnya kita jadikan S, A, G dengan titik sampel misalnya A dan G. Maka NS atau peluang secara keseluruhan dari satu keping mata uang logam yang terdiri dari gambar dan angka itu ada 2. Ya, seperti itu ya. Artinya apa? Yang pertama, kejadian muncul sisi angka atau kejadian muncul sisi gambar. Oke? Saya rasa mudah ya, itu dasar sekali dari kita akan mempelajari tentang ruang sampel dan kejadian. Oke, lanjut. Ya, ini yang kemarin juga kita bahas lagi ya. Namanya kan juga pemantapan ya, artinya kita nge-guess atau kita membahas lagi materi yang sebelumnya, kan gitu. Ya, ini yang saya bilang tadi. Jadi peluang suatu kejadian itu rentangnya adalah 0 sampai dengan 1 dengan notasi P kurang dari sama dengan 0 dan P kurang dari sama dengan 1. Jadi peluang kejadian dikatakan pasti itu adalah 1 ya. Jadi contohnya gini, kita berapa kali peluang hidup ya? Cuma sekali. Ada gak orang yang hidup sampai 2 kali? Ya nggak ada, kan gitu ya. 0, kejadian mustahil. Jadi kejadian mustahil itu ketika peluangnya itu sama dengan 0 atau tidak ada angkanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kejadiannya itu 0,5?
Apakah itu dikatakan mustahil? Ya enggak, kan 0,5 itu kan lebih dari 0 kan gitu ya. Paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Ya, contoh. Pada pelemparan sebuah dadu, ya kan? Tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Oke, dadu itu kita lihat dulu. Dadu itu ada berapa sisi? Kalau kalian pernah main kubus, itu kan ada berapa sisi? 6 ya, tentunya bisa ya. Jadi ada 6 sisi. Maka ruang sampelnya itu S1 2 3 4 5 6 atau NS sama dengan 6. Nah, ingat kalau berangka ganjil itu angkanya berapa? 1 3 5. Ada berapa angka? NS-nya 3. Jadi peluangnya yang hanya ganjil adalah 3/6. Artinya berapa? 3 yang berangka ganjil dibagi dengan total dari seluruh sampel 3/6, atau kita sederhanakan lagi menjadi setengah, kan begitu. Oke, coba ini agak sedikit menyimpang dari contoh soal ya. Pertanyaannya coba, berapa peluang munculnya sisi berangka genap? Genap berapa angkanya? 2, 4, 6. Ada berapa ini? Ada 3. 3 per berapa semua total dadu itu? Ada 6, jadi 3/6 sama dengan setengah ya, sama ya. Jadi kalau pertanyaan ini saya kembangkan, ketika kalian bingung atau muncul pertanyaan, kalian sudah terjawab kan gitu ya. Oke, next, lanjut. Nah, ini frekuensi harapan suatu kejadian. Jadi harapan itu jika pada percobaan A misalnya dilakukan n kali, sebanyak n kali, maka frekuensi harapannya ditulis F sama dengan N dikalikan peluang dari yang A, kan gitu. Contoh, misalnya gini, pada percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus ya, artinya saya punya 3 mata uang koin dilempar begitu gitu kan, artinya dikocok secara asal ya, kita lempar secara asal aja ya, sebanyak 240 kali. Saya melempar sebanyak 240 kali. Nah, pertanyaannya adalah tentukan frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka. Kita nggak tahu nih koin keberapa yang memunculkan angka 2 gambar atau 1 angka, kita nggak tahu. Yang jelas itu adalah chance ya, atau peluang ya, kan gitu. Oke, lanjut. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian buat dulu, kalau tiga koin itu kita buat dulu ruang sampelnya ya. Apa tuh A 3 kali? Angka. Nah, berarti dalam koin itu angka-angka dulu. Terus angka-angka gambar. Angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka, gambar gambar gambar. Nah, situ ya. Jadi NS-nya itu ada berapa? Hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi NS-nya ada 8. Nah, begitu ya. Nah, ingat yang ditanya apa sih? Yang tanya itu adalah apa? Yang tanya adalah munculnya 3 mata uang sekaligus. Nah, berarti apa yang tanya apa? 3 mata uangnya ya. Berarti A-nya itu adalah angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka. Jadi NA-nya ada 3. Jadi munculnya peluang frekuensi harapan 2 gambar dan 1 angka. Nah, karena yang ditanya adalah 2 gambar dan 1 angka, ini makanya saya tulis NA-nya itu di sini, ya kan ya. NA-nya itu lihat di sini kan ada yang lihat itu ya. Pertanyaannya, 2 gambar di sini ada 2 gambar gak? Ada 2 gambar gak? Ada 2 gambar gak? Ada. Nah, kamu lihat ini dari sampel yang ditulis di atas ini ya, mana yang merupakan 2 gambar. Kalau yang ini gimana? Yang AAA ada gambar gak? Enggak kan gitu ya. Ini yang ini AAG gak ada, kan gambar cuma 1. Nah, kamu cari mana yang gambarnya 2 gambar dan 1 angka. Nah, ini ya kan, yang A nya ini kan gitu ya. NA nya sama dengan 3. Berarti peluang yang tadi dikocok atau dilempar 240 kali dikalikan lagi dengan per berapa nih? Karena 3 itu apa? Yang ditanya ya, yang tanya kan muncul 2 gambar kan? Per berapa nih? Apakah per 240? Salah. Per total dari sampel yang ada. Jadi dikalikan dengan
240 dikalikan dengan 3/8. Tinggal coret aja. Ini saya langsung ya. Ini saya rasa udah bisa nih kalian menghitung ini ya, udah lancar ya. Kalau belum lancar, ini pelajaran SD, jangan sampai udah SMA dan SMK kalian tidak bisa mengalihkan pecahan dengan bilangan biasa kan gitu. Oke, lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, cukup ya. Oke, lanjut. Ya, ini kejadian majemuk. Jadi majemuk itu kejadiannya itu ganda kan gitu ya, dan peluang komplement. Nah, kenapa ganda? Karena ada 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian yang baru kan begitu ya kan ya. Yo, next. Suatu kejadian E dan kejadian F atau komplement F memenuhi. Nah, ini P peluang E ditambah P dalam kurung E aksen ya. Ini cara baca E aksen E pangkat 1 sama dengan 1 atau P E aksen atau sama dengan, nah ini muncul rumus baru ya. Jadi 1 dikurangi dengan peluang E. Jadi gini, peluang kejadian itu kan saya bilang tadi kan antara 0 sampai dengan 1. Nah gitu. Jadi kalau peluang saya lulus, coba saya kasih contoh. Peluang saya lulus ujian adalah 0,7. Nah pertanyaannya, berapa peluang saya tidak lulus? Ya gampang aja ya. Jadi 1 dikurangin 0,7. Jadi peluang saya yang tidak lulus adalah 0,3. Ya seperti itu ya. Jadi kenapa muncul 1? 1 itu ada peluang yang pasti terjadi kan begitu ya. Paham sampai sini? Oke, dikasih contoh aja nih biar nggak bingung. Nah begini. Dari seperangkat kartu remi atau bridge, kalian pernah tahu kartu bridge yang pernah main kartu ya? Ini saya mengajarkan di sini bukan untuk kita bermain judi atau enggak, tapi memang pelajaran peluang itu terkait dengan permainan kartu, terus dadu, koin dan sebagainya ya, gitu ya. Diambil secara acak dalam satu lembar kartu. Nah, pertanyaannya, tentukan peluang terambilnya kartu bukan as. Ingat, as itu ada berapa di dalam kartu bridge? Kaki J ada apa? Itu kan king apa ya, sorry kalau karena saya agak lupa ya, karena saya jarang main kartu. Jadi di situ ada as yang keriting, ada as yang wajik, ada yang sekop, ada apa lagi, ada yang love dan as yang keriting. Nah yang pertanyaan adalah tentukan peluang terambilnya kartu bukan as. Nah gitu, coba kita bahas di sini. Oke, banyak yang ini pengetahuan aja ya. Jadi kalian yang belum pernah melihat kartu bridge itu, kartu bridge itu semuanya kalau kita total ada 52 lembar kan gitu ya. Dia termasuk as dengan joker kan gitu ya. Nah, banyaknya kartu as itu kan ada 4. Kenapa 4? Ya itu tadi, ada yang as skop, ada as yang keriting, ada yang love, ada yang wajik kan gitu ya. Maka 4 per berapa nih? 4 berapa? 4 per 3, 52. Artinya peluang dia adalah 1/13. Kalau kita sederhanakan menjadi coret-coret dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi 4 kan gitu ya. 1/13. Nah, sekarang selain as artinya apa nih? Coba diterjemah dulu. Peluang terambilnya kartu bukan as, berarti selain as kan. Nah, berarti selain as itu kita anggap 1 itu adalah peluang yang muncul yang pasti terjadi, dikurangi dengan apa nih? Peluang kartu yang as. 1 dikurangi 1/13. Nah, ini pelajaran SD. Kalau kalian nggak paham ini, tolong dipahami ya. Ini kan penyebutnya kan per 13. Jadi karena dia 1, kita misalkan saja 1 itu sama gak dengan 13/13? Ya sama ya. Jadi 13/13 dikurangi dengan 1/13. 13 kurangi 1 berapa? 12. Jadi totalnya adalah peluang yang bukan as adalah 12/13. Nah, seperti itu ya. Jadi coba kalau nggak percaya, kalian beli atau yang punya kartu bridge atau remi itu dilihat, bener gak ada 52 kartu di dalam situ, termasuk joker kan gitu ya. Paham? Ya, lanjut. Ya, ini yang tadi saya bilang. Ada kejadian yang saling lepas dan kejadian yang saling bebas. Di mana ciri khasnya? Oke, dalam konten ini kejadian saling bebas saling lepas itu
dikatakan saling lepas jika tidak ada satupun elemen yang A sama dengan yang B. Paham tidak? Jadi gini misalnya, kalau nggak ada yang sama, misalnya dalam satu ruangan, ya kan, ada laki-laki dan perempuan, apakah sama? Ya beda kan gitu ya. Artinya tidak ada yang sama satupun, kan gitu. Paham? Sampai sini. Jadi yang saya lepas itu ciri khasnya adalah tidak ada satupun elemen bagian di A yang sama dengan bagian yang di B. Nah begitu ya. Jadi itu ciri khasnya. Dapat dituliskan P dalam kurung A apa nih? Ini cara bacanya gabungan ya. P gabungan U. Nah seperti itu ya. Jadi di dalam konsep matematika itu namanya gabungan ya. P dalam kurung A gabungan B. Bagaimana rumusnya, konsepnya? Ya seperti ini. Jadi ketika P gabungan B, maka P peluang A atau PA ditambah dengan P peluang B atau PB, maka PA tambah PB. Nah seperti itu ya. Jika A dan B tidak saling lepas. Nah pertanyaannya, jika ya tidak saling lepas, maka tetap sama ya. Artinya gini, kalau yang tadi yang saya lepas itu kan berarti kan tidak ada komponen satupun di A atau di B yang sama kan gitu ya. Nah pertanyaan saya balik, bagaimana jika A dan B itu tidak saling lepas? Nah maka peluang yang tadi ini, yang PA tambah PB ini dikurangi dengan apa nih? Kurangi dengan irisan PA irisan B. Jadi gini, irisan ini adalah ada bagian di A dan B yang sama meskipun angkanya satu atau satu komponen. Paham sini? Ya bisa ya. Ini nanti akan kalian temukan di soal-soal yang saya contohkan ya. Nanti kalian akan tahu ini pakai apa sih Pak? Pakai yang saling lepas atau saling bebas? Karena memang soal-soal peluang itu sangat mengecoh sekali ya. Dan terkadang apalagi kalau pilihan ganda itu udah benar-benar saling mengecoh. Ada jawabannya yang saling lepas, ada yang saling bebas, kan ada yang kombinasi, permutasi kan gitu. Ya paham ya di sini ya? Oke, coba kita lanjut. Ya, ini contohnya nih, kejadian yang saling lepas. Nah, lihat. Oke. Coba perhatikan. Sebuah dadu, ya kan? Sorry. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilempar bersamaan satu kali. Artinya ada berapa dadu? Ada 2 dadu, tapi beda warna kan? Nah berarti gitu. Jadi intinya kalau saya lepas itu dadunya itu ada 2 tapi dia beda warna, meskipun sisinya itu sama ada 6 kan gitu ya. Dilempar bersamaan satu kali, cuma sekali doang kan gitu. Nah pertanyaannya adalah tentukan peluang munculnya mata dadu bernilai atau berjumlah 3 atau 10. Nah untuk kalian supaya lebih jelas, coba perhatikan tabel berikut. Ini saya buat seperti ini ya tabelnya, ya kan? Saya ambil misalnya sini yang atas mata dadu merah. Mata dadu ada berapa sisi? Ada 6. Urutkan sini. 1 2 3 4 5 6. Masukin. Dah. Sekarang yang sebelah sini. Nah, sebelah sini kamu tulis mata dadu yang putih ada berapa sisi dia? 6. Tulis saja sini. 1 2 3 4 5 6. Nah, sekarang di sini kenapa hasilnya 1,1? Kalau saya seperti ini ya. Yang merah dulu baru yang putih. 1,1 tulis. Terus ya. Oh sorry, kalau dalam tabel ini dia mensyaratkan yang dadu putih dulu baru merah. Itu nggak jadi masalah ya. Yang jelas gimana? Yang jelas nanti yang ketemunya di sini, ya kan? Pertanyaannya adalah mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Nah, ini yang saya gambarkan atau saya blok kuning dengan hijau. Ini adalah mata dadu yang bernilai 3. Nah, dari ini coba kita urutin ya. 1,1. Ini dalam tabel putih dulu baru merah ya. 1,1 terus 1,2 tulis sini. 1,3 taruh sini. 1,4 taruh sini. 1,5 taruh sini. 1,6 taruh sini. Berikutnya 2,1 seterusnya. 2,2 taruh sini. 2,3 taruh sini sampai dengan 6,6 ya. Paham? Jadi yang berjumlah mata dadu 3 kita blok dulu di sini, kita kasih tanda.
Ada berapa yang jumlahnya cuma 3? Ya cuma 1,2 dengan 2,1. Yang 10 berapa? 4,6, 5,5, 6,6, 6,4. Kenapa 6,6 tidak? Ya 6 tambah 6 kan 12 kan gitu ya. Artinya dijumlahin kan begitu. Yang jumlahnya ada 10 dan 3. Oke, sampai sini pertanyaan. Jadi kalau ketemu dadu merah dengan dadu putih gini atau berhubungan dengan mata dadu, kalian bikin dulu tabelnya. Nah, boleh gak Pak kebalik? Misalnya saya pengen gini, saya pengennya yang merah dulu. Jadi 1,1 boleh, 2,1 boleh, 3,1 boleh. Ya, oke, itu nggak jadi masalah ya. Yang jelas itu nanti aturannya apa yang ditanya dalam soal itu yang kamu tandain. Kan gitu. Paham sampai sini? Next, lanjut ya. Oke. Karena yang ditanya itu yang berjumlah 3, yang berjumlah 3 ada berapa? Ada berapa yang saya tandain warna kuning? Ada 2, berarti NS-nya ada 2 untuk yang berjumlah 3. Nah, yang berjumlah 10, yang warna biru, ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3, berarti NS yang biru ada 3. Nah, karena A dan B tidak memiliki satupun elemen yang sama, ingat, dia kan kejadian yang saling lepas, maka peluang yang A ditambah dengan peluang yang B. Nah, ingat, peluang dadu itu semuanya ada berapa? Kenapa dia 36 di sini? Ya tinggal dikalikan aja. Berarti kan kalau 6 kali 6 kan ada 36. Berarti ada, kalau kita jumlah mata dadu ada 36. Kalau kalian nggak percaya, hitung dari sini. 1 2 3 4 5 6. 6 kali 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti 6 kali 6 ke sini semuanya kalau kita total dari ujung ke ujung sampai sini muter, berarti ada 36 kotak. Nah, itu ada peluang dari semua mata dadu yang berjumlah 2 putih dan merah adanya 36 NS-nya ya. Seperti itu ya. Jadi karena dia tidak memiliki satupun kesamaan ya, maka bisa kita katakan kejadian yang saling lepas. Maka konsepnya adalah P gabungan U, maka PA ditambah dengan PB, 2/3 ditambah dengan 3/36. Ini penyebutnya udah sama belum? Sudah. Jadi kalau sama tinggal masukin 2 tambah 3 berapa? 5. Jadi peluangnya adalah 5/36. Oke, gampang ya. Itu pelajaran SD. Sebenarnya kalau kalian masih bingung cara menjumlahkan pecahan, itu coba dipahami lagi konsep waktu SD dengan SMP-nya ya. Karena yang saya bilang di awal-awal pembelajaran, jadi matematika itu adalah sebuah mata rantai ya. Ketika kalian nggak paham satu, itu akan sulit ke depannya. Seperti itu ya. Paham sini? Enggak. Oke, lanjut. Ya, tadi kan ada kejadian yang saling lepas. Nah, bagaimana untuk kejadian yang tidak saling lepas? Ingat, kalau kejadian yang saling lepas itu berarti dalam suatu wadah itu tidak ada satupun atau bejana yang satupun yang komponennya sama. Nah, bagaimana contoh yang kedua ini? Bagaimana kejadian yang tidak saling lepas? Artinya gini, bejana itu pasti ada komponen 1 atau 2 yang sama, ya kan? Artinya dia mix ya, artinya bisa ada bagian yang A mungkin yang sama dengan yang B atau sebaliknya kan gitu ya. Paham? Oke, contoh. Nah, oke. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi. Nah, yang tadi kartu remi ada berapa semuanya NS-nya? Ada 52 termasuk joker ya. Kalau nggak percaya coba kalian buka kartu remi atau hitung ada berapa tuh, semua ada 52 kan gitu ya. Nah, tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau love atau yang bergambar dalam kurung kartu king, queen, dan jack. Ingat, yang bergambar semuanya pasti ada gambar ya, ada king, queen, dan jack kan gitu ya. Nah, gimana caranya? Ini konsepnya seperti ini. Nah, yang saya bilang tadi, ingat kartu remi kalau remi ada berapa? Ada 52 Pak, ada 52 kartu ya, termasuk joker kan gitu ya. Yang kartu hati atau kartu hati atau love ada berapa? Ada 13. Ingat, 1 2 3 4 5 6 sampai 9 ya. Kan gitu. Terus ada apa lagi? Ada king, joker, dan king, queen, joker. Berarti ada 13. Kalau nggak percaya coba kita hitung ulang lagi. Nanti kalau kalian punya kartu remi, dihitung bener gak kartu hatinya ada
ada 13. Artinya yang bergambar hati, love ya. Nah, seperti itu. Terus berikutnya, banyaknya kartu yang bergambar. Nah, bergambar kenapa 3 kali 4? Ya tadi kan yang bergambar tuh hanya king, queen dan jack ya. Sedangkan 4 kalikan apa nih? 4 kalikan dengan yang tadi tuh. Ya kan ada gambar king, queen, jack dan kartu hati kan gitu ya. Maka peluang bergambar adalah 3 kali 4, jadi 12. Nah, kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan, yaitu kartu king hati, queen hati, dan jack hati, sehingga A dan B tidak saling lepas atau dia ada irisan. Nah, kenapa irisannya 3? Ya ini karena yang bersamaan itu adalah kartu king hati, kartu queen hati dengan kartu jack yang hati. Berarti irisan dari ketiga kartu itu ada 3 gambar di sini. Kan gitu ya. Maka peluang terambilnya kartu hati atau bergambar adalah, ingat materinya bisa. kalau yang kalian saling tidak lepas itu adalah ini yang tadi, yang 13 yang tadi ini peluang dengan yang hati ditambah dengan peluang yang kartu bergambar per 52. Apa nih? Apa nih yang per 52? 52 adalah total dari semua kartu ya. Dikurangin apa nih? Dikurangin dengan apa nih? Kurangi dengan yang beririsan. Beririsan mana? Beririsan yang king hati, queen hati, dan jack hati. Kurangin. Jadi 13 per 52 ditambah 12 per 52 dikurangin 3 per 52. Ini karena sama dengan penyebutnya, tinggal tambahin aja 13 tambah 12 kurangi dengan 3, jadi 22 per 52. Bagi berapa nih? Sama-sama coba kita bagi 2 saja. 22 bagi dengan 2 11, 52 bagi dengan 2 26. Oke. Jadi ini sebenarnya kalau permain kartu ini agak sedikit ribet ya. Jadi kita harus praktek dulu. Jadi kalian coba kalau ada kartu-kartu kayak gini, untuk lebih mempercayainya, coba kalian buka kartu itu atau beli ya kalau nggak punya, kita mainkan dulu. Ingat, saya mengajarkan di sini untuk untuk membuka kartu remi bukan untuk judi ya, enggak. Ini karena kartu remi ini memang ada materinya di peluang, jadi nggak masalah kita jadikan suatu aplikasi pembelajaran matematika kan gitu ya. Oke, lanjut ya. Kalau tadi ada yang saling lepas, sekarang pasti ada yang apa nih? Ada yang saling bebas ya. Ada yang saling bebas ketika ini syaratnya ya, kejadian yang A dengan B yang saling bebas ketika kejadian A itu tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian yang B, ya kan? Artinya apa? Tidak mempengaruhi. Bedakan dengan yang tidak yang tadi ya, yang saling lepas ya, beda ya. Jadi yang saling bebas itu adalah kejadian A dan B yang tidak saling mempengaruhi, artinya tidak ngaruh sama sekali, ya kan? Paham? Maka dapat kita notasikan peluang A irisan B kan gitu, sama dengan P peluang A dikalikan P peluang B. Nah, jika munculnya A mempengaruhi peluang munculnya B atau sebaliknya, maka A dan B adalah kejadian bersyarat, ya kan ya? Kejadian bersyarat itu ketika muncul ada A yang mempengaruhi munculnya B atau sebaliknya gitu. Misalnya gini, A itu mempengaruhi B atau sebaliknya B itu mempengaruhi A dan sebaliknya kan gitu ya, atau sama-sama keduanya saling mempengaruhi, maka itu dijadikan kejadian bersyarat. Maka sehingga P irisan B, P kali A kalikan dengan P dalam kurung B per A, ya kan? Atau irisan yang B dikalikan A per B. Maka ketika yang munculnya yang A duluan, maka B per A. Maka ketika yang munculnya yang B duluan, maka yang A per B kan gitu. Untuk lebih jelasnya, coba kita masukin ke contoh aja ya. Karena kalau cuma teori atau rumus itu saya rasa mustahil sekali kan gitu ya. Jadi kalian punya gambaran nantinya, ini buat apa sih Pak kan gitu ya. Kalau cuma rumus kan apakah kita bisa menghafal ya? Mustahil, saya pun juga nggak bisa menghafal rumus kan gitu ya. Tapi kalau konsep itu bisa kita urutin atau kita bisa analisis bagaimana rumus itu tercipta kan gitu. Paham? Oke.
Next ya, lanjut. Nah, contoh peluang kejadian saling bebas nih ya, lagi-lagi kita contohnya itu mata dadu ya. Oke, pada percobaan pelemparan dua mata dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada mata dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Oke, kalau genap saya rasa itu angkanya udah gampang ya. Berapa genap? 2, 4, 6. Berarti ada 3 kan gitu ya. Terus yang prima, ingat prima itu ada berapa sih prima? Prima itu cuma ada, coba rentang 1 dengan sampai 6 berapa primanya? 3 dengan 5 ya. Apakah 7 prima? Prima, tapi apakah ada mata dadu yang bernilai 7? Enggak ada, berarti hanya 2. Berarti untuk munculnya angka genap hanya 3 per berapa nih? Per 6. Kenapa per 6? Karena jumlah mata dadu ada 6 kan gitu ya. Munculnya angka prima ada 2. 3 dengan 5 berarti 2 per 6. 6 muncul dari mana nih? Munculnya dari jumlah mata dadu atau NS dari mata dadu. Karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian yang B. Coba lihat, ada gak ngaruhnya? Ada gak hubungan antara A dengan B? Genap dengan prima itu saya rasa nggak ada hubungannya ya. Coba lihat di sini, 2, 4, 6, 3 dengan 5 ada yang sama gak? Nggak ada yang sama, berarti dia tidak mempengaruhi. Maka peluangnya adalah karena dia saling bebas, maka kejadian yang A, P irisan B, PA dikalikan PB, atau 3 per 6 dikalikan 2 per 6, munculnya adalah 1 per 6. Ini pelajaran SMP dan SD ya. Jadi perkalian ini harus mantap nih, karena saya langsung untuk menghemat waktu dan tempat di slide ini ya. Kan begitu. Paham ya? Ini enggak, intinya saya nggak perlu lagi menjabarkan dari mana munculnya 1/6 ini. Kan gitu. Oke, saya rasa mudah ya. Bisa lanjut? Oke, lanjut. Ya, kejadian bersyarat. Nah, ini besar itu berarti kan ada yang saling mempengaruhi kan gitu. Coba dibaca dulu caranya atau contoh soalnya. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Nah, lagi-lagi kita berbicara mengenai kombinasi. Coba kalau saya kaitkan dengan kombinasi, ada berapa bola di dalam wadah ini? Ada 9 bola, baik itu bola merah maupun biru kan gitu ya. Totalnya ada 9 bola. Nah, jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Nah, ingat ini, jika diambil 2 bola satu persatu, ambil 2 bola, ambil lagi. Nah, sampai habis bolanya kan gitu ya. Tentukan peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Kayaknya susah ya, soalnya ya. Coba kita urutin one by one dulu. Nah, di sini caranya, pada pengambilan pertama tersedia 5 bola merah dan 9 bola. Sehingga ingat, kenapa dia 9? Yang tadi saya bahas. Jadi saya bilang ini saya kaitkan dengan kejadian waktu kita membahas kombinasi. Berarti ada 9 bola di sini. Jadi yang bola merah berapa? 5. Jadi 5 per 9 kan gitu ya. Karena tidak dikembalikan, maka pengambilan kedua jumlahnya bola yang tersedia sisanya jadi berapa? Jadi 8 ya, karena sudah diambil kan 1 kan gitu ya. Sehingga peluang terambilnya bola biru dengan syarat bola merah telah terambil, maka pengambilan pertama adalah 4 per 8. Dari mana 4? Ya ini, bola biru kan ada 4 ya. Jadi kalau yang kenapa jadi 8? Karena begini, karena ini yang tadi nih. Karena tidak dikembalikan, maka pengambilan kedua jumlah yang tersedia di dalam wadah itu jadi 8. Kan gitu ya. Jadi kalau udah diambil kan sisa 1 kan? Sorry. Kalau udah diambil 1 kan sisa berapa? Dari 8. Ada 8 kan ya, karena 9 kurangi 1 kan jadi 8 kan gitu. Jadi pengambilan bola kedua itu tanpa pengembalian adalah 4 per 8. Dari mana syarat 4? 4 adalah ini soal yang ada 4 per 8, karena per 8 itu yang tadi yang jelasin di sini yang di atas tanpa pengembalian. Jadi peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua, maka P M merah ya, ini M itu simbolkan dari M ya, irisan B. Karena dia tidak atau kejadian kita katakan bersyarat, maka
PM kalikan PB per M. Nah, karena yang ditanya itu ada yang M dulu yang ketahui, maka ini dibalik B per M. Jadi 5 per 9. Apa yang M tadi? Pengambilan 5. Jadi 5 bola per 9 total bola dikalikan dengan apa nih B per M. Ini yang B per M nih. Pengambilan bola merah ya kan per apa nih bola biru per bola merah kan gitu ya. Jadi 4 per 8 ini perkalian biasa di dalam pecahan. Jadi 5 per 9 dikalikan 4 per 9. Kalau bisa dicoret silakan coret, kalau nggak bisa silakan penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Jadi totalnya adalah 5 per 18 untuk pengambilan contoh yang disyaratkan dalam soal tersebut. Nah begitu. Oke. Mungkin kalau belum jelas, coba soalnya dibaca-baca lagi atau kalian download saja supaya menghemat kuota ya. Jadi namanya yang saya bilang untuk soal peluang itu memang tidak bisa dibaca sekali, minimal 2 atau 3 kali. Kenapa? Karena nanti kalian akan tahu di mana letak perbedaannya. Kan begitu. Ya, paham ya ke sini ya? Oke, next. Oke. Untuk materi peluang untuk pemantapan ini saya akhiri ya. Jadi peluang itu di bagian ketiga ini adalah pemantapan untuk materi kalian seperti ini ya. Jika kalian suka dengan channel saya ini, silakan like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran matematika yang bermakna di YouTube channel tentunya di Rahmat_Galan. Oke, terima kasih. Silakan tinggalkan komentar jika kalian ingin request. Nah, misalnya gini, Pak, boleh gak adik saya misalnya atau saudara saya masih SMP Pak, bikin channel dong mengenai materi SMP. Ya boleh-boleh aja, silakan kalian tinggalkan komentar maupun kritik dan saran ya, tentunya yang membangun agar channel ini lebih bisa berdaya guna untuk kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.